Selamat malam Maumania. Malam. Jumpa lagi di Midnight Live. Semangat banget. Iya dong. Habis gajian ya? Kan minggu lalu itu. Kali ini gue yang berkuasa malam ini. Panggung jadi milik gue nih. Setelah 137 episode, saya berhasil melengsarkan Bung Reza dari co-host jadi host utama. Nggak pakai makar. Kalau makar kenyang. Oh, thank you. Gitu dong. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Akhirnya monolog lagi. Montong monolog otong kali ini. Jadi berita malam ini kita akan bahas soal aplikasi kencan. Niatnya mencari cinta, malah berujung bencana. Zaman now, zaman sekarang, cari teman atau cari gebetan nggak pakai effort ngumpulin tekad. Sekarang udah gampang banget. Cukup swipe kanan, swipe kiri. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Iya. Gitu nggak sih lagunya? Tapi sayangnya nggak semua yang ada di aplikasi kencan niatnya baik. Ada yang modusnya bukan cari kenalan, tapi cari korban. Ngarepnya ketemu modelan Ali Topan. Yang nongol aligator. Ya kalian inilah. Awalnya speak manis. Pas ketemu kelakuannya kayak iblis. Gua ada tebak-tebakan nih. Jadi tebak-tebakan nih. Penonton pasti bisa nih, karena waktu kecil sering tuh ditanyain guru tuh. Gimana suara bebek? Betul. Terus gimana suara kucing? Betul. Kalau suara anjing gimana? Salah. Suaranya gini. Bayarin dulu bro, besok gua ganti. Nah, kalau suara buaya ada yang tahu nggak? Mana tuh? Buaya nggak bisa ngomong, lidahnya kan pendek. Tapi kalau dia ada suaranya kayak gini nih. Hai cantik, sendirian aja. Yuk pulang bareng, aku anterin. Aku begini sama kamu doang kok. Buaya banget tuh. Bisa aja kotak sabun. Itulah yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara. Seorang mahasiswi yang niatnya cuma pengen kenal lebih dekat, malah jadi korban pria berkelakuan bejat. Jadi begini, thank you. Ada seorang mahasiswi berusia 21 tahun di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara jadi korban pemerkosaan dan pemerasan oleh pria yang dikenalnya lewat aplikasi kencan. Kasus ini bermula ketika korban akhirnya berani speak up lapor ke polisi. Sudah benar itu, langsung speak up ke polisi. Soalnya kalau cuma curhat di close friend, pelaku nggak bakal ditangkap. Abis terima laporan, Polres Langkat langsung gercep. Sampai akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Ya seperti biasa, pas belum ketangkap gayanya sok jagoan. Pas ditangkap langsung tobat dadakan. Udah kayak tahu bulat tuh ya. Ya kan digorengin dadakan. Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Yanuar Lutfi bilang kalau kejadian itu berawal pada Maret 2025. Maret kemarin. Berarti pas bulan puasa tuh. Bukannya lomba-lomba cari pahala, malah cari masalah tuh. Jadi saat itu pelaku inisial PH usia 26 tahun kenalan sama korban lewat salah satu aplikasi kencan. Harusnya nih yang namanya aplikasi kencan itu buat cari pasangan. Ujungnya malah dapat hukuman. AKP Gulam nambahin, dari aplikasi kencan pelaku lanjut ajak korban kenalan dan chatting lewat DM dan WA. Namanya juga online ya. Mirip-mirip lah sama caranya sama kayak COD tuh. Dari aplikasi lanjut chattingan, minta nomor, dikirim tuh pesanan. Nah tapi ini bukan COD, cash on delivery, crime of delivery. Ngerti nggak? Ulang.
crime on delivery. Itu yang benar tadi. Lanjut. Pada Juni 2025, pelaku ajak korban ketemuan dan jalan-jalan naik mobil. Gayanya sih sweet. Aslinya pahit. Udah kayak Broto Wali. Abis jalan-jalan, pelaku minta korban buat nemenin ke kantornya. Pas sampai parkiran, bukannya ketemu atasan, malah megang tangan. Terus maksa ciuman. Sungguh puter balik. Kelewatan maksudnya. Ya kan kalau kelewatan puter balik. Korban langsung menolak, tapi pelaku ngancem bakal mukulin korban. Lalu dengan bejatnya, pelaku mencabuli korban. Kayaknya yang diparkir nggak cuma mobil tuh, tapi otaknya juga diparkir. Malah nafsunya yang digas. Nggak cuma itu, AKP Gulam juga bilang kalau pelaku memaksa korban turun dari mobil dan membawanya ke dalam kantor. Saat berada di dalam kantor tersebut, pelaku memperkosa korban. Dan parahnya, habis mengacak-ngacak harga diri korban, pas korban minta pulang ke kos, pelaku nggak mau nganterin. Jahat banget ya, kacau. Nggak tega gue bacain. Jadi ingat kata-kata filsuf zaman purba. Lebih baik banyak rebahan daripada banyak impian tapi kerjanya rebahan. Ada aja tuh yang bikin. Masih di bulan yang sama, pelaku menghubungi korban lagi. Alasannya mau minta maaf atas kejadian sebelumnya. Tapi ternyata abis jemput korban, pelaku bukannya taubat, malah melakukan aksi bejat. Korban dibawa ke kantor lagi dan diperkosa lagi. Korban sempat melawan, tapi lagi-lagi pelaku mengancam bakal memukul korban. Dan mirisnya, saat memperkosa korban, pelaku diam-diam merekamnya. Wah, benar-benar gak benar ini. Emang dasar siluman buaya. Awalnya baik, sok minta maaf. Tapi ujungnya diperkosa dan diancam. Nih, ingat penonton ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba baik, maka ingat kata Sun Gokong. Guru, dia siluman guru. Dan 2 hari kemudian, pelaku menghubungi korban dan melakukan pemerasan. Pelaku minta sejumlah uang. Dan kalau korban gak mau kasih uang, pelaku ngancem bakal nyebarin video asusila ke teman-teman korban. Akhirnya korban ketakutan dan mengirim uang beberapa kali kepada pelaku. Pertama, korban transfer Rp460.000. Yang kedua, transfer lagi Rp2,5 juta. Total korban rugi Rp2.960.000. Kacau. Udah ngerusak martabat perempuan. Ditambah lagi nih, peras uang korban. Jangan ditiru ya. Udah salah secara hukum, dosa itu. Buat semua, gue pesen nih. Nih gue pesen nih. Martabak telur 2. Kopi 1. Bukan. Jadi gue pesen nih ya. Mau sama pasangan, mau sama kenalan, mau sama teman, pokoknya jangan melukai hati dan ingkar janji. Karena mau itu korban banjir atau korban tabrak lari, cuma korban janji sama korban sakit hati yang nggak bisa dievakuasi. Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Gulam Yanwar Lutfi bilang bahwa pelaku memakai duit Rp460.000 hasil pemerasan pertama buat kebutuhan sehari-hari. Dan duit Rp2,5 juta hasil pemerasan kedua rencananya mau dipakai buat beli HP. Ya elah, nggak ada dana, nggak usah banyak gaya dah. Tapi nih, zaman sekarang banyak sih orang yang gampang panas soalnya. Lihat story orang panas. Lihat orang bahagia panas. Lihat orang beli barang baru panas. Jangan-jangan lahir dari letusan gunung berapi lagi. AKP Gulam juga jelasin kalau lokasi pelaku memperkosa korban, dia bilang nih, memang dulu pelaku pernah bekerja di situ sebagai petugas kebersihan freelance. Dan setelah kantornya tutup dan kosong, pelaku masih menyimpan kunci kantor tersebut. Sehingga pelaku bisa masuk ke kantor dan melakukan aksi bejatnya kepada korban. Udah nggak kerja, tapi masih nyimpan kunci. Kalau penonton, udah kerja, nggak kaya-kaya. Sampai rumah dikunciin. Tidur di teras lagi dah. Kalau nggak pura-pura nginep kantor. Ada lemburan nih. Strategi gue itu. Tapi tetap semangat ya. Ingat,
dompet kita bukan donat. Oh, iya. Nggak bisa dibiarin diam terus, ngembang sendiri. Iya ya. Dan akhirnya pada Sabtu 1 November, pelaku berhasil ditangkap di salah satu hotel di kota Medan. Polisi juga berhasil mengamankan duit hasil pemerasan sebesar 2,5 juta rupiah. Belum sempat dibeliin HP tuh duit ya. Emang ya manusia, nggak ada dana banyak rencana. Pas ada dana, hilang rencana. Iya, betul. Kapolres Langkat AKBP David Rio Prasojo bilang memastikan tidak akan menutup mata sama perbuatan pelaku. Apalagi yang korbannya adalah kelompok rentan. AKBP David dengan tegas bilang nggak akan ada ruang bagi kejahatan yang merendahkan perempuan. Sudah benar itu. Jangan kasih ampun buat orang yang red flag begitu. Kasus ini harusnya jadi pengingat buat semua pengguna aplikasi kencan, jangan gampang percaya deh sama bio yang kelihatannya manis. Bisa jadi kelakuannya sadis. Dan gak semua yang ngirim emot lope-lope itu tanda cinta. Karena bisa jadi itu tanda-tanda buaya. Buaya yang sedang mencari mangsa. Kalau penonton masih kadal nih. Buat yang sedang cari pasangan, carilah yang setia. Kayak saya nih. Otong setia budi. Ya. Apalagi buat perempuan yang rentan, cari cowok yang setia. Nih, gue kasih tahu ciri-cirinya nih, cowok setia tuh. Cowok setia itu jangan kan ngelirik cewek. Lihat kabel telanjang aja nggak berani megang. Ya takut setung lah. Nah, buat kamu yang masih hobi swipe kanan, swipe kiri, ingat ya, cinta sejati nggak diukur dari chat manis di aplikasi. Dan kalau hati mulai terbuka, jangan sampai akal ikut tertutup. Karena di zaman serba digital, kadang yang kelihatan ideal bisa aja jadi sinyal bencana yang berakibat fatal. Susah juga ya. Kayak satu episode aja ini. Saya harap sih balik sih Bu Resa nih. Oh gitu. Saya nggak sanggup deh kayak gini. Ada siapa tuh? Ya, ada orangnya. Gimana Bung? Penampilan saya standar bukan? Dasinya kepanjangan. Ini gue pakai dasi lo makanya kepanjangan. Lu lagi di mana nih? Sabotase gue nih sama lu. Lu lagi di mana back payung tuh belakang? Saya nih lagi di Solo, Tong. Solo? Sendirian maksudnya? Sendirian? Iya. Lagi sendirian, lagi dengerin musik keroncong sambil ngopi. Nikmat banget di sini. Ngapain ke Solo dipanggil mantan? Tapi tadi dari Jogja saya. Dari Jogja. Ngapain sih hari ini? Jogja, kegiatan ini? Memang istimewa. Tadi saya menghadiri peluncuran buku, judulnya Bawa Mereka Pulang. Ini dia bukunya nih. Wih. Jadi bukunya tentang apa nih buku ini? Udah dibaca belum? Udah dong. Buku ini karya Fenty Effendi. Judulnya Bawa Mereka Pulang. Ini adalah kisah pembebasan 10 ABK Indonesia di kawasan konflik Mindanao. Ceritanya seru banget. Karena dalam proses pembebasan 10 ABK Indonesia di kawasan konflik Mindanao, Metro TV juga terlibat di dalamnya. Dan ini adalah untold story. Jadi banyak hal-hal yang dulu mungkin tidak bisa dipublikasikan. Nah, sekarang bisa dipublikasikan dalam bentuk buku. Makanya yang namanya untold story. Keren sih, seru banget acaranya. Tadi sempat mampir ke UGM, habis itu mampir ke ruang literasi Kaliurang. Antusias banget penontonnya. Yang pasti kita banyak belajar dari buku ini, apalagi sebagai seorang jurnalis.
bagaimana verifikasi data itu sangat penting ya, selain cover both side. Jadi saya senang banget bisa menghadiri acara ini, dan semoga banyak lagi buku-buku seperti ini yang bisa mendidik jurnalis-jurnalis muda Indonesia dalam melakukan peliputan. Pokoknya keren deh acaranya. Makanya saya ini sekarang ada di Solo. Nah, besok saya juga masih ada di Solo, mau nonton wayang rencananya. Oh. Jadi bakal seru Masih banget kerja saya juga di ya? sini. Jauh-jauh masih kerja juga ya? Ya, namanya juga penugasan dong. Anda yang tugas, saya yang deg-degan ya. Tadi gimana bawain monolog? Sudah rileks? Wah, saya udah nggak tegang lagi nih. Udah nggak grogi. Oke. Itu badan masih gemeteran ya. Oh iya, maksudnya. Di Jogja, Solo makan apa aja? Udah nyobain makanan khas Jogja belum? Tadi saya makan sate kelatak. Wah, enak banget. Empuk banget satenya. Nah, di Solo rencananya besok nih baru mulai muter-muter buat kita cari makan lagi, buat kuliner lagi. Ya, mumpung lagi di sini, Tong. Kapan lagi, Tong? Emang lo doang yang bisa ke luar negeri? Gua juga bisa di jalan-jalan. Nitip dong di Ambon. Beda lah, itu kan dari Medan. Oh iya, ya maksudnya oleh-oleh khas Solo apalah, titip lah pokoknya nih. Nanti gue bawain batik gimana? Oh boleh. Ada rencana mampir ke rumah Pak Jokowi nggak? Kan Solo juga tuh. Ya, nanti kita lihat lah ya. Oke. Thank you, Sa. Ngopi-ngopi lagi sana dah. Oke. Tapi ingat jangan begadang ya. Entah kalau lo sakit, gue lagi puyeng nih. Penonton gimana tadi lihat monolognya Otong? Keren nggak? Gimana penonton? Pendul gak hadir, kacau. Ya udah Tong, tenang aja Tong, paling dihujat Tong. Tenang aja. Itu dia yang bikin saya deg-degan. Thank you, Sa. Selamat menikmati Solo. Aman. Oke. Sampai jumpa lagi Aumania dan juga penonton. Dia jalan-jalan. Gua di sini tuh kan dia ngopi-ngopi nyantai aja. Kan gue juga kurang duitnya. Ya udah tahu kan kenapa gue gantiin Bung Reza malam ini. Yang penting semua happy ya. Happy dong. Karena abis ini masih ada informasi menarik lain dan ada Baila yang bakal menghibur di Jumat malam kita. Jadi tetaplah di Midnight. Kembali lagi di Midnight. Aumania mana suaranya? Belum ngantuk ya? Masih sama gue Otong Setiabudi. Pertama kali duduk meja ini nih. Ini tuh singgasananya Valentinus Lesa. Saya ambil alih malam ini. Ternyata kursinya keras. Minumannya kita cobain nih. Wah, air putih. Nggak ada manis-manisnya lagi. Langsung aja nih informasi selanjutnya ya. Biasanya kan Jumat malam ada TGIF. Biasa tuh saya yang jalan keluar tuh. Karena Bung Reza yang jalan, saya yang di sini. Jadi nggak bisa nongkrong, nggak bisa jalan-jalan. Tapi udahlah ya. Kita bacain aja nih. Kali ini ada berita dari penjuru dunia. Salah satunya ada informasi dari Bangladesh. Tepatnya di desa Damu Dudar, distrik Cuadanga, yang ada petani berhasil mengubah hobi menonton YouTube jadi ladang rezeki yang luar biasa. Informasi tersebut kita rangkum dalam cerita dari penjuru dunia berikut ini.
Sekitar 5.000 keluarga memenuhi jalanan Seoul dalam acara Baby Car Run 2025. Ajang lari santai sejauh 7 km yang dipenuhi tawa bayi, semangat orang tua, dan deru roda stroller. Rute yang membentang dari Gwanghwamun Square hingga Yeouido Park ini diikuti keluarga dengan anak mulai dari bayi hingga usia sekolah dasar. Dalam suasana penuh keceriaan, para orang tua tampak sibuk berfoto, berlari kecil di samping stroller, sementara si kecil dengan wajah serius berusaha mencapai garis akhir. Ada 3 kategori yang bisa diikuti, yaitu Rabbit Class atau lari dengan stroller, Turtle Class atau jalan santai, dan Graduation Class atau lari tanpa stroller. Diselenggarakan oleh pemerintah Metropolitan Seoul, kegiatan ini bertujuan mempererat ikatan keluarga sekaligus mendorong gaya hidup sehat. Sebuah langkah positif di tengah menurunnya angka kelahiran Korea Selatan yang sempat menyentuh 0,65 pada 2023 yang merupakan terendah di dunia. Maraton Wadiram kembali digelar di tengah pesona gurun selatan Yordania. Lomba ini menghadirkan lebih dari 200 pelari dari 20 negara yang siap menaklukkan pasir dan bukit batu di bawah langit fajar. Suasana penuh semangat terasa sejak pemanasan dini hari, sementara pelari asal Maroko, Ahmed Al-Sabar, mengaku jatuh cinta pada keindahan Wadiram sejak pertama kali ikut lomba. Ia bahkan bilang kadang harus memperlambat langkah hanya untuk menikmati pemandangan menakjubkan dari pasir, gunung, hingga unta yang lewat. Menurut panitia, Fuad Abu Safi, ajang ke-12 yang diselenggarakan oleh Unlimited Distances ini bukan cuma soal lari, tapi juga upaya memperkenalkan Yordania sebagai destinasi wisata olahraga dunia lewat berbagai kategori lomba mulai dari 10 km sampai ultramaraton 84 km. Di Desa Damududar, distrik Cuadangga, petani Munajat Ali berhasil mengubah hobi menonton YouTube menjadi ladang rezeki yang luar biasa. Setelah belajar cara beternak bebek secara online, ia mulai usaha pada 2023 dan langsung sukses besar, meraup untung sekitar $120.000 dari 6.000 ekor bebek. Kini dengan semangat dan rasa cintanya pada hewan peliharaannya, Ali sudah memelihara 18.000 bebek dan berharap bisa menggandakan keuntungannya di musim berikutnya. Ia bahkan mengenali satu persatu bebek yang sakit dan punya tempat khusus untuk merawatnya. Kisahnya jadi bukti nyata bagaimana YouTube dan teknologi digital bisa membuka peluang baru bagi petani desa di Bangladesh untuk belajar, berkembang, dan menginspirasi orang lain. Ribuan pesepeda memadati jalanan pusat kota Dubai dalam ajang Dubai Ride edisi ke-6 yang menjadi pembuka Dubai Fitness Challenge tahun ini. Dengan suasana penuh semangat di Sheikh Zayed Road, peserta dari berbagai kalangan seperti keluarga hingga pesepeda profesional menikmati jalur tertutup yang membentang di antara ikon-ikon kota seperti Museum of the Future dan Burj Khalifa. Seorang peserta mengatakan bahwa motivasinya adalah menjaga kesehatan. Sementara peserta lain menilai antusiasme besar ini mencerminkan semangat toleransi dan keterlibatan masyarakat Uni Emirat Arab. Acara ini menawarkan 2 rute, yaitu 4 km untuk keluarga dan 12 km untuk pesepeda berpengalaman, serta sesi speed laps bagi yang ingin menantang kecepatan hingga 30 km per jam. Sebagai bagian dari inisiatif untuk mengajak warga berolahraga 30 menit setiap hari selama 30 hari, Dubai Ride tak hanya menjadi ajang olahraga, tapi juga perayaan gaya hidup sehat dan kebersamaan di jantung kota futuristik tersebut. Keluarga-keluarga memadati Taman Dinosaurus baru di Kompleks Antoniades Gardens, Alexandria. Pengunjung tampak antusias berfoto dengan replika dinosaurus berukuran asli sambil menikmati efek suara dan suasana yang menghadirkan nuansa zaman purba. Perancang proyek, Ibrahim Da Vinci, menjelaskan bahwa konsep taman ini dibuat untuk membangkitkan rasa kagum dan sejarah dengan memadukan pengalaman interaktif, tata suara alami, dan efek visual yang membawa pengunjung seolah kembali ke masa prasejarah. Pembukaan ini menandai tahap pertama dari proyek pengembangan besar Antoniades Gardens, kebun bersejarah yang diyakini sudah ada sejak era Ptolemaic sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Peresmiannya akan diadakan dalam beberapa minggu mendatang. Para pengunjung berbondong-bondong datang ke Pagoda Nui Noi di Komun Tan An, Provinsi An Giang, Vietnam Barat, untuk berdoa sekaligus bermain air di tengah genangan banjir musiman. Dalam video memperlihatkan warga berenang, saling ciprat air di bawah hujan, sementara yang lain berperahu menuju pagoda untuk memanjatkan doa keberuntungan. Seorang warga setempat bercerita bahwa meski air naik setinggi apapun, pagoda ini selalu selamat dari banjir, bahkan saat banjir besar tahun 2000. Banyak pula yang percaya bahwa mandi di sekitar pagoda bisa membawa keberuntungan dari kesehatan hingga menang lotre. Terletak di tengah sawah rendah, pagoda ini memang ramai dikunjungi selama musim banjir, September sampai Oktober.
Didirikan pada tahun 1938 dan diperluas pada 2018, Pagoda Nui Noi kini berdiri megah dengan patung Buddha Amitabha setinggi 21 meter dan Avalokitesvara setinggi 42 meter. Tempat ini menjadi destinasi spiritual sekaligus wisata unik di atas air bagi warga dan wisatawan. Gurun Rajasthan yang biasanya tenang berubah menjadi lautan warna dan sorak-sorai saat Pushkar Camel Fair tahunan resmi dibuka. Ribuan wisatawan dan pecinta hewan datang untuk menyaksikan parade unta berhias pernak-pernik berwarna-warni, lonceng berdering, dan perhiasan khas gurun. Para unta tampil memukau, berdiri di kaki belakang, menari, bahkan melakukan atraksi unik yang memancing tepuk tangan penonton. Seorang turis asal Australia mengaku takjub melihat keindahan kostum dan pertunjukannya. Acara yang berlangsung selama 7 hari ini dikenal sebagai salah satu pameran ternak terbesar di dunia yang menampilkan beragam lomba dan pertunjukan termasuk kontes kecantikan unta. Dari pasar ternak sederhana, Pushkar Mela kini telah menjelma menjadi pesta budaya yang memadukan seni, tradisi, dan pariwisata. Acara itu mendatangkan sekitar 50.000 unta serta ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Tahun ini, kemeriahan festival dijadwalkan berlangsung dari 30 Oktober hingga 5 November. Langit di atas Bandara Yauhu Nanchang berubah menjadi panggung spektakuler saat Nanchang Air Show dan Aviation Industry Expo 2025 resmi dibuka dengan menampilkan tim aerobatik terbaik dari seluruh dunia. Penonton terpukau menyaksikan Russian Knights meluncur anggun di antara awan dengan manuver legendaris seperti Falling Leaf, dan Pugachev's Cobra menggunakan jet tempur Su-35 yang memancing decak kagum di setiap gerakan presisinya. Selain pertunjukan udara, pameran ini juga menampilkan industri penerbangan dan pameran ilmu antariksa, menjadikannya ajang edukatif sekaligus hiburan yang sempurna. Kerennya pesawatnya tadi ya. Nggak nonton ya. Nah, itu tadi cerita dari penjuru dunia. Abis ini kita bakal kedatangan bintang tamu. Ada Baila yang hadir dan menghibur kita di Jumat malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Midnight Live. Ini dia, Baila. Ma bro, what's up bro? My sis, apa my sis? My bro. Silakan duduk. Yang di kanan. Mumpung nggak ada yang punya ruang tamunya nih. Wah. Jadi ada saya nih. Keren ya? Ya. Gampang diinget tuh kalau diinget tuh. Ini formasi 2 cowok 1 cewek, kita inget lingua ya. Iya. Bila ku ingat, kalau ingat. Ada Tofu juga dulu ya. Sekarang jadi anggota DPR kan. Ada GAC juga yang masih eksis sekarang. Kali ini ada Baila. Yes, salam kenal. Salam kenal ya. Kita absen dulu kali ya. Boleh. Dari huruf A dulu ya. Alivia Tabita. Hadir. Andreu Munte. Hadir. Hadir Pak Andreu. gitu. Hadir Pak. Hadir. Andreu. Andrew Pak. Andrew Nora nih. Andreu. Omara Kaminaldi. Hadir Pak. Namanya unik ya, Baila ya. Apa tuh Baila tuh apa Baila? Baila sebenarnya diangkat dari bahasa Spanyol Bapak. Jadi arti Baila itu artinya dancing in harmony. Dalam bahasa Spanyol dalam bahasa Indonesia artinya seperti itu. Jadi ya tujuannya Baila sebenarnya semoga lagu-lagu yang kita ciptakan bisa memberikan kebahagiaan dan bisa berdansa dalam harmoni lah bagi audiensnya. Mantap. Tadi pas kita dengar kan rasanya pengen joget, cuman kan dibayarnya duduk kan ya. Keren. Nah, ini kenapa mutusin bikin grup trio ini ya jatuhnya ya? Kenapa mutusin kita bertiga aja deh. Iya. Kalau berdua takutnya ada fitnah ya. Jadi Benar. bertiga. Benar. Kalau berdua janggal. Siapa? Andrew mungkin mau jawab gak? Boleh, Bita boleh.
lempar-lemparan Mas. Iya nih, gimana Mas? Coba dari Kenapa pencetusnya bertiga ya? dulu. Iya, Iya, dari Kenapa pencetusnya dulu bertiga? coba. Karena nggak tahu kami merasa lebih asik aja kali ya kalau bertiga. Karena kalau aku berdua doang sama Omar, sepi aja. Jadi sebetulnya Bayla ini awalnya kita berdua. Aku sama Omar dulu, terus aku kayaknya kalau cowok-cowok dua-duanya kayaknya kurang variatif deh nadanya gitu. Kita butuh vokal cewek nih masuk dalam lagu kita. Ya udah akhirnya kita mewarnai musik Bayla supaya lebih kaya aja sih. yes betul. Tapi dia asik banget ya. Tabita kayak mau Mereka nambahin. akhirnya audisi lah gitu. Nyari audisi? Nggak audisi. urutan nomor berapa? Enggak kayak gitu. Bener nih, Enggak, enggak kan? kita langsung hubungin dia. Iya. Tapi setelah beberapa orang yang nggak bisa ya. Iya. Canda. Enggak, bercanda. Ya pas di absen nggak hadir tadi ya. Makanya Tabita hadir lah, makanya dipilih. Jadi genre musiknya apa nih? Pop jazz? Bisa Betul. dibilang? Bisa dibilang Bisa seperti dibilang itu seperti sih. itu ya. Iya. Bisa dibilang pop juga. Sebenarnya R&B kita juga, ada ada R&B beberapanya. juga. Kita sih ya variatif aja, tapi kalau misalnya kita mau describe band kita lagunya apa, kita bisa bilang pop aja kali ya. Pop ya. Seperti itu. Jadi ini 3 orang vokalis nih. Jadi bagaimana kalian nih maduin karakter vokal nih yang khas nih seperti yang kita dengar ya. Tapi maduinnya gimana tuh pembagiannya? Nah, gimana tuh? Pembagiannya sebenarnya kita nggak serumit itu sih. Kayak misal misalnya Tabita di bagian verse aja, terus kayak semuanya pada setuju, oke, go for it gitu loh. Kita nggak terlalu ribet sih dalam menentukan bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya ya. Iya, Betul. gitu. Dan ini baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun. Bayi itu lagi lucu-lucunya. Lagi hangat-hangatnya gitu kan. Nonton mah nyebelin. Nah, menariknya nih lagu-lagu ini ditulis dan diproduksi oleh kalian sendiri. Iya. Yes. Bagaimana tuh proses kreatifnya tuh bikin lagu-lagu dari Bayla nih? Kita selalu ngejalanin prosesnya dari pembuatan lagu, dari penulisan lagu sampai penentuan visual dan plan setelah lagu ini tercipta tuh mau gimana tuh selalu bertiga sih. Tapi untuk songwritingnya sendiri pasti awalnya aku sama Andrew discuss kira-kira kita mau angkat tema apa atau siapa ya yang mungkin kebetulan punya nada, melodi atau harmoni yang mau dikembangkan. Baru setelah itu, setelah kita discuss berdua dan jadi lagu dasarnya, baru kita kembangin bareng-bareng kayak gitu sih. Jadi benar-benar three of you ya? Iya, betul. Apa tuh artinya? Intinya semua musik, lagu yang dibuat ya kalian bertiga nih. Iya. Mulai musik dan juga liriknya Yes, tentunya ya. correct. Terus apa nih yang nuansa baru apa nih yang bakal diberikan nih Bayla untuk para penikmat musik tanah air? Ngeri banget bahasa gue ya. Mungkin satu kata kunci yang bisa Bayla punya itu youthful kali ya. Yes, yeah. Kita bawa jiwa muda, karena kita kebetulan juga Gen Z ini kebetulan ya kan. sama dong. Gitu. Oh iya. Sama kayak adik saya. Gen Z juga. Nah, terus? Iya, jadi ya gitu kita mau menjadi perwakilan buat anak-anak muda untuk memberikan cerita-cerita mereka lewat lagu kita, kurang lebih gitu. Sebenarnya kalian tuh masing-masing dipengaruhi oleh siapa musisi paling favorit kalian lah? Starting dari aku kali ya? Boleh. Aku tumbuh besar dengerin King of Pop juga sih, maksudnya kayak Michael Jackson. Tapi mungkin nggak teramplifikasi secara sempurna di Bayla ya, karena Bayla tuh look up dengan band-band Indonesia juga sih sebenarnya, para senior-senior yang udah lebih established kayak Malik and the Essentials, Hi-Fi, The Groove gitu loh. Kami dengerin itu. Kalau aku sih kayak gitu. Kalau Tabita? Kalau aku juga dengar, kalau dari Indo mungkin lagu-lagu keroncong juga beberapa kayak ada Payung Teduh, tapi pop-popnya juga. Jadi hampir semua genre dieksplor sih gitu. Andrew? Sama aku juga. Tapi aku spesifik banyak mendengar musik-musik dari Bung Glenn, almarhum Bung Glenn. Wah itu bagus-bagus. Dan ya ada Malik juga, ada Juicy Lucy juga. Ya banyak senior-senior kita lah. Iya. Kita tetap look up ke mereka. Gitu. Jadi awalnya berdua dulu tuh, Andrew sama Omar Iya. bikin, baru ngajak Tabita. Iya, betul. Jadilah Bayla Bayla, yang gitu. sudah menelurkan mini album. Iya. Judulnya Cita-Cita Cinta. Cinta. Keren banget. Apa nih yang mau digambarkan album ini nih? Sebenarnya Cita-Cita Cinta dan juga isi dari mini album tersebut menggambarkan perjalanan
kisah percintaan dan juga perjalanan hidup anak-anak muda yang mungkin kerap kali dirasakan oleh banyak orang ya, khususnya di Indonesia, especially di Indonesia. Kita menyusun track tersebut berdasarkan proses percintaan dari yang awalnya mungkin PDKT, lalu sebenarnya lagu Asasmara itu sendiri kan mendorong orang untuk bisa mengemukakan perasaannya ya. Lalu kalau di Mau Sampai Kapan di lagu kedua kita ada proses pertanyaan ini relationship-nya mau dibawa kemana. Waduh. Fase gantungin gitu lah. Iya, fase galau-galau tipisnya ada. Jangan sampai ya kalian digantungin ya. Betul, jangan sampai. Lalu untuk lagu ketiganya Kamboja itu mendeskripsikan momen di mana sepasang kekasih tuh lagi cinta-cintanya nih, lagi happy-happynya nih terhadap momen yang mereka sedang jalani. Itu Kamboja. Lalu lagu keempat judulnya Garis Tangan. Sebenarnya ini lumayan dewasa ceritanya. Ini proses yang mungkin sering dialami oleh orang tua kami, mungkin bapak sendiri gitu ya. Yang namanya relationship kan pasti ada up and down ya guys. Yes. Saya masih muda. Betul. 20 tahun lalu. Iya. Iya, ada up and down, tapi ya meskipun pasangan kita nyebelin, pada akhirnya kita sayang dan balik lagi ke dia. Wah. Ya, itu lagu keempat kita judulnya Garis Tangan. Itu tentang itu. Dan yang terakhir itu bagaimana kita bisa bangkit dari sebuah keterpurukan sih. Oh, oke. Iya. Nah, lagu Asa Asmara nih hits banget nih di sosmed nih. Amin. Hampir 12,5 juta stream di Spotify. Yes. 12,5 juta. Kalah juga nih gaji gue nih. Waduh. Itu kan cita cinta ya album ini. Kalau cita-cita kalian, impian kalian apa nih? Sebenarnya menjalani apa yang sekarang kita jalani. Iya, benar sih. Betul. Benar. Kita sudah menjalani cita-cita kita. Iya. Kita menjadi musisi. Wih, akhirnya berhasil ya. Yes. Sampai viral lagunya, Asa Asmara ya. Mimpi besar kalian mungkin di kemudian hari, di tahun-tahun ke depan? Andrew? Mimpi besar. Yang pasti kami ingin tetap berkarya di dunia musik. Kalau bisa 20 tahun, 30 tahun lamanya kita tetap berkarya, kita tetap menyuarakan musik dengan baik, menyampaikan dari musik dengan baik dari lagu kami. Ya pokoknya kami tetap ingin berkarya sebisa kami. Ya, gitu. Tepuk tangan buat Baila. Semoga impian dan cita-cita tercapai. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.